Kristus. Karena begitu besar kasih-Nya, kita dapat berkumpul di gereja ini. Mari ikhlaskan hati dan pikiran, sambut Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing untuk beribadah, bersyukur dan memuji namanya di minggu 19 setelah Trinitatis ini. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita angkat pujian dari GNKRI nomor 27 ayat 1 dan 2.
Timotius 2 diawali dari ayat 1 hingga ayat 13. 2 Timotius 2 diawali dari ayat 1 hingga ayat 13. Mari kita bacakan secara responsoria. Kami akan membacakan ayat yang pertama. Bapak Ibu mudah-mudi ayat yang selanjutnya secara bergantian. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengejar orang. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang firman Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Sangat pantas kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan masih kesampaian dengan kita hingga saat ini. Tema ibadah kita pada minggu ini, ikut menderita sebagai prajurit Kristus, atau memesan perkilon somong parangan Kristus. Secara sadar, kalau kita bertanya kepada diri kita,
secara normal dalam kejiwaan kita tanya sendiri kepada diri kita, siapakah di antara kita yang mau menderita? Atau orang lain bertanya kepada kita, siapakah di antara kalian yang mau menderita? Saya yakin Bapak Ibu dengan mudah budi, hati dan pikiran kita pasti bertanya. Hati dan pikiran kita dan suara kita pasti menjawab, saya tidak suka menderita. Bahkan mengatakan, saya tidak mau menderita. Ini jawaban secara sadar dari pribadi lepas pribadi di antara kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkait dengan tema yang sudah diuraikan tadi, ikut menderita sebagai prajurit Kristus, sebentar kita melihat atau membayangkan atau merefresh kembali, mungkin sudah sama-sama kita mengetahui bagaimana hidup seekor burung elang. Mungkin di sekolahan atau melalui cerita itu sudah sering kita dengarkan bagaimana seekor elang hidup dan mempunyai keturunan. Ternyata kalau seekor elang sudah mempunyai anak di sarangnya, beberapa minggu bahkan menjalani bulan, anaknya ini tadi sudah mulai mempunyai sayap dan sudah mulai bisa melangkah keliling-keliling di sarangnya itu tadi. Hari berikutnya sudah mulai mengepak-ngepak sayapnya. Apa yang terjadi? Maka sang induk dari elang ini tadi sudah mempunyai suatu program atau rencana bagaimana melakukan yang terbaik dengan anaknya itu tadi. Sesudah mulai anak elang ini sudah mulai bisa terbang, maka tanpa berpikir panjang bahwa induk daripada elang ini akan menghancurkan sarangnya itu tadi, membuangkan bahkan ke tanah. Sesudah sarangnya ini Bapak Ibu dibuangkan, maka induk elang pun membawa anaknya itu terbang ke tempat yang tinggi, dan begitu sudah jauh di dekat awan, anaknya yang sudah bisa mulai mengepak-ngepakkan sayapnya itu tadi dilepaskan secara seketika. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak elang ini pun berusaha dan berjuang dan betul-betul bagaimana dia supaya jangan jatuh langsung ke tanah, bagaimana supaya anak elang ini supaya jangan langsung mati seketika. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merupakan suatu penderitaan yang besar, merupakan suatu pergumulan yang menyiksa, merupakan suatu kondisi yang begitu sulit untuk dibayangkan. Anak elang yang masih berputar-putar di sekeliling daripada sangkarnya itu tadi langsung dibawa oleh induknya terbang jauh di atas dan dilepaskan dari sana. Induk elang pun berterbangan Bapak Ibu, sementara seturut dengan kemampuan daripada anak elang itu tadi, beberapa kali dia sudah tidak sanggup lagi. Anak elang ini tidak mampu lagi mempergunakan tenaganya yang ada, bahkan hampir jatuh terhempas ke tanah.
tetapi dalam kondisi yang sebenarnya induk elang langsung cepat datang dari atas, langsung menangkap itu anak elang yang sudah mau terhempas ke tanah supaya anaknya itu tadi jangan mati. Pelatihan cara yang seperti itulah yang selalu dilaksanakan oleh burung elang, sehingga anaknya bisa dikatakan suatu bangsa burung yang bisa terbang begitu jauh dan begitu tinggi. Apa hubungan daripada ilustrasi atau hubungan daripada cara daripada perkembangan gaya hidup dari seekor elang dengan anaknya dengan tema kita pada minggu ini Bapak Ibu, bahwa penderitaan yang terjadi terhadap anak elang itu bukan merupakan suatu penderitaan siksaan yang mematikan, tetapi penderitaan itu diterima dan penderitaan itu terlaksana bagi anak elang adalah untuk membuatkan suatu motivasi, membuatkan suatu cara hidup yang bisa sesuai dengan kebenarannya. Dan inilah yang dikatakan itu tadi, ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Penderitaan yang dirasakan oleh anak elang itu tadi bukan penderitaan kematian, bukan penderitaan pembunuhan, tetapi berdasarkan dengan penderitaan yang dilakukan oleh induknya itu tadi, membuatkan suatu yang besar, membuatkan suatu yang indah untuk kehidupan anak elang itu tadi. Seperti itulah khotbah kita pada saat ini Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Apostel Paulus terhadap rekanannya atau mitra pelayanannya, yaitu Timoteus. Hal itulah yang terjadi, ilustrasi atau kejadian yang seperti itu yang disampaikan oleh Paulus terhadap rekanan pelayanannya atau mitra pelayanannya, supaya jangan menghindar, supaya jangan lari dari penderitaan yang ada di dalam menyebarluaskan ataupun menyampaikan firman Tuhan. Paulus mengabarkan Injil di Asia bukan sendirian. Paulus memberitahukan firman Tuhan bersama dengan teman-temannya, bersama dengan mitranya, termasuk itu yang paling muda saat itu, yaitu Timoteus. Dikala itu Bapak Ibu, Timoteus ini seorang yang sudah bisa dinyatakan dia begitu setia, dia begitu mengikuti yang dikehendaki oleh Tuhan, walaupun posisinya masih begitu muda. Timoteus cucu daripada yang bernama Lois, putra dari Oniki, menunjukkan suatu keteladanan, keteguhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, di saat kepemimpinan daripada Kaisar Nero, bahwa Paulus beberapa kali ada di penjara karena dianggap membuat suatu keonaran di bangsa itu, membuatkan suatu kerusuhan di bangsa yang dipimpin oleh Kaisar Nero, karena selalu memberitakan kebenaran-kebenaran, memberitakan ajaran-ajaran dari Kristiani. Paulus tahu sebenarnya hal-hal apa saja konsekuensi yang akan dihadapi oleh Paulus kalau dia tetap berjuang, kalau dia tetap melaksanakan pemberitaan firman Tuhan, kalau dia tetap menyampaikan ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus,
terhadap orang-orang yang mau mendengar. Konsekuensi ini betul-betul dia ketahui, tetapi Paulus tidak pernah merasa takut, bahkan memberikan amanah terhadap Timoteus, memberikan motivasi terhadap Timoteus. Itulah seperti yang kita bacakan tadi di ayat 3 dan ayat 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kata-kata itulah yang datang dari Paulus. Kata-kata itulah yang datang dari Paulus untuk memotivasi kondisi daripada seorang Timoteus yang masih muda itu tadi. Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Itu yang pertama, Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Paulus terhadap Timoteus. Yang kedua, yang disampaikan seperti yang sudah kita bacakan tadi di ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Kiasan-kiasan yang begitu mengena, contoh-contoh yang bisa diterima oleh Timoteus disampaikan oleh Paulus supaya jangan langsung melemah, supaya jangan stres, supaya jangan menyerah dengan kondisi pergumulan atau penderitaan yang dialami oleh Timoteus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, seperti halnya yang dikatakan di ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Artinya dalam kondisi ini, Bapak Ibu, contoh atau ilustrasi yang disampaikan oleh Paulus terhadap mitra pelayanannya itu tadi bukan hanya dari satu sudut, bukan hanya dari suatu cara pandang, tetapi dikatakan ada yang menjadi suatu bahan memotivasi, merefresh pemikiran daripada Timoteus yang sudah merasakan penderitaan karena menyebarkan ataupun melaksanakan pelayanan, melaksanakan pemberitaan firman terhadap orang-orang yang mau mendengar. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, dalam kondisi ini ada penegasan. Begitu Paulus memotivasi Timoteus, ada penegasan yang disampaikan oleh Paulus, penegasan yang disampaikan dengan betul-betul secara akurat, seperti halnya yang sudah kita bacakan di ayat 7 tadinya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tuhan akan memberikan pengertian dalam sesuatu. Yang berarti kalau mau mengerjakan secara total, mau mengerjakan secara sesuai dengan kebenaran, bahwa Allah akan tetap menguatkan, Allah akan betul-betul tetap menopang, Allah akan tetap betul-betul menyertai jikalau kita laksanakan dengan sebenarnya. Suatu contohnya, bagaimana kita mau mengharap hasil yang besar di dalam bertani, sementara yang kita laksanakan asal-asalan. Hal-hal seperti itu disampaikan oleh Paulus kepada Timoteus, memotivasi agar apapun yang terjadi, yang dikerjakan itu tadi, supaya jangan patah semangat. Bahkan kalaupun datang penderitaan, Allah akan tetap menopang. Dikatakan di ayat 8 sampai ayat 10, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang yang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberikan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman
firman Allah tidak terbelenggu. Di saat ini disampaikan bahwa Paulus mendapatkan masuk penjara kedua kali lagi. Di saat itu, disinilah dipertegas oleh Paulus menjadi suara kebenaran, suara motivasi yang memberikan dorongan agar Timotius jangan melemah dan jangan mundur dari kehendak yang dikehendaki oleh Tuhan. Ayat 10 mengatakan, karena itu aku sabar menanggung semua itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kondisi penyampaian daripada Paulus agar Timotius tetap kuat, tetap dimampukan di dalam penderitaan yang dia rasakan, hari ini juga ada menjadi pesan moral kepada kita yang mendengarkan khotbah ini. Yang pertama sekali, Bapak Ibu, Yesus memanggil kita agar bangkit dan semakin bangkit menjadi prajurit Kristus. Kalau Paulus memotivasi Timotius dengan banyaknya kemelut, banyaknya pergumulan, banyaknya rintangan, banyaknya penderitaan yang dialami oleh Timotius, hari ini juga Yesus berkata kepada kita dan memanggil kita supaya semakin kokohlah menjadi prajurit Kristus, karena apapun kemelut dan rintangan dan penderitaan itu, Tuhan tidak tinggal diam dan akan memberikan jawaban yang terbaik sesuai dengan kebenaran. Melihat daripada kondisi, mudah-mudahan jemaat yang tidak hadir saat ini, mudah-mudahan karena kesibukan, mudah-mudahan karena tugas-tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga nampaknya banyak teman-teman kita yang tidak menyempatkan diri untuk beribadah. Kita doakan agar untuk minggu-minggu yang akan datang, supaya meringankan langkah untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, agar penderitaan yang sudah ada, agar kesulitan-kesulitan yang sudah ada kita alami sekarang diringankan dan dimampukan Tuhan kita untuk menjalani. Yang kedua, kemampuan untuk menghadapi tekanan yang dari pihak lain, kita mohon pertolongan dari Allah. Kalau melihat secara jujur, mengamati secara jujur, secara menyeluruh, saya yakin terlebih mulai adanya COVID di dunia, terkhusus di negara kita, kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat Indonesia sangat bervariasi, mempunyai efek dalam berbagai hal, terkhusus di dalam perekonomian. Ini menjadi suatu kondisi yang sangat memprihatinkan, merupakan suatu penderitaan yang tidak bisa dipungkiri. Tetapi apa boleh buat? Apapun yang terjadi itu harus kita hadapi, dan itu harus betul-betul kita beranikan diri untuk menjalani situasi yang masa sulit ini. Khotbah ini mengajari kita, khotbah ini mengingatkan kita agar tetap memohon kekuatan dan petunjuk dari Allah yang mengasihi kita. Yang ketiga, janji moral dari khotbah ini kita diajari supaya jangan pernah jadi takut
kalaupun penderitaan itu mengikuti kita. Terlebih kalau ada penderitaan karena kita tetap setia mengikuti Kristus. Dengan tegas kembali mengatakan, jangan takut. Tidak ada yang penting kita takutkan kalau kita dengan setulus kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya teringat Bapak Ibu dengan yang sudah menyanyikan RPNB, kalau tidak salah 2 minggu yang lewat, itu ada dinyanyikan lagu syair yang betul-betul menyentuh dengan khotbah kita hari ini. Izinkan kami membacakan syair lagu yang dinyanyikan oleh PNB 2 minggu yang lewat. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai percobaan datang menghadang, yang aku percayai dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi sebagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Menuju mau Tuhan, oh Tuhan, apa ironi gok giro hati, oh hapo sakti utiyo tutong, lembar gugur aku di bayin ho, tikijupang aku di halubutani, nang galubang pe ganggu rohati. Kau hapus api utiok totong, lembar gugur aku di bayin ho, semelali abang masai ko meninggal bersude atas sidaulogi. Olah kau Tuhan basaran rohaki, dada naso terbaik ko Tuhan. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai percobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Kita nyanyikan firman-Mu berkata.
informasi untuk kita semua selama 1 minggu. Yang pertama, jadwal ibadah kategorial. Maaf Amina, sebelumnya kita buka minggu hari ini, Minggu 3 Oktober 2022 dengan tema ikut menderita sebagai pengikut Kristus, mana mengosong para pilus dengan para Kristus. Seperti biasa, jadwal ibadah kategorial dan kum, pokok untuk gereja dan organisasi mana pertanyaan. Evaluasi kita lihat, atau pertanyaan kita lihat harinya, sekolah minggu juga, PPR, RPP, bisa kita lihat satu waktu dan jamnya. Statistik ada jemaat juga bisa kita lihat nominal 10 tinting atau pengumuman. 1. Ibadah minggu, memperhatikan bentuk informasi kesehatan nasional dengan mengikuti aturan pemerintah, pimpinan AKRI dan pihak terkait dihimbau agar kita dapat mengikuti protokol kesehatan. Juga amanginah yang sangat perlu kita ikuti perkembangan sekarang untuk obat-obatan yang berupa sirup-sirupan untuk anak-anak juga harus kita perhatikan. Dan mungkin itu sudah dicabut dari aturan pemerintah supaya kita tidak menggunakan dulu yang sirup-sirupan, baik itu yang mungkin kita dapatkan informasi-informasi di grup WA kita. Oleh karena itu jangan dulu. 2. Saran dan persoalan pelayanan AKI Penerangan. Pimpinan dari Jemaat AKI Penerangan menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang tetap setia beribadah di rumah dan di gereja kita, yang dapat berkomunikasi menyampaikan persembahan bulanan dan ucapan syukur kepada Tuhan melalui AKI Penerangan. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dan menambahkan rezeki kepada kita semua. Evangelisasi mana ibadah keluarga. Pada 20 Oktober 2022 kita akan laksanakan ibadah keluarga atau evangelisasi di rumah abang guru kita, keluarga Situa Pemanalu, Pinang Posiota. Alamat Jalan Lintas RT 8 Lingkar Barat, masuk seperti biasa setengah 8 WIB. Mungkin kita sama-sama mengetahui amanginah tempat amang guru yang baru. Juga ibadah minggu 30 Oktober 2022 dilaksanakan dengan bahasa Batak. Amanginah mengingat pasangan kita ada 3 kakak lagi yang belum melaksanakan evangelisasi atau ibadah keluarga di rumahnya. Oleh karena itu amanginah yang belum dapat boleh nanti ke konsistori untuk menentukan jadwal ibadah pasangan di rumah amanginah. Kalau kami data amanginah ada 3 kakak lagi yang belum mendapatkan roster untuk ibadah keluarga. Oleh karena itu kerinduan kami semua jemaat dapat terlayani dengan baik dari gereja AKI Penerangan. Yang keempat adalah harian yang juga kalau kita 1 mingguan amanginah ini kita bawa ke rumah kita masing-masing buka acara kita, dan kita semakin tambahkan iman dan kesetiaan kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Laporan keuangan mingguan ada tertulis di Petrus 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan demikian, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Persembahan kita lihat amanginah bersyukur, persembahan bulanan dan ucapan syukur. Terima kasih kepada keluarga yang memberikan persembahan bulanan dan ucapan syukurnya. Tuhan semakin menambah sehat dan berkat kepada keluarga, dan juga kepada keluarga yang belum memberikan ucapan syukur kepada gereja. Kiranya Tuhan semakin memberkati pekerjaan tangan pada keluarga dan memberkati setiap apapun usaha keluarga, sehingga hari yang akan datang boleh memberikan ucapan syukurnya kepada gereja. Uang keluar, rekomendasi keuangan sampai dengan uang masuk dan uang keluar kita lihat amanginah saldo kita sampai dengan tanggal 21 bulan 10 2022 berjumlah total 21.843.100 rupiah. Pemasukan Nuria kas pembangunan dipegang oleh Bendahara AKI Penerangan bisa kita lihat, dan juga situ ada kontak pelayanan BPH Huria kita. Kalau ada sesuatu ataupun yang meminta pelayanan kepada gereja boleh menghubungi kontaknya ada di situ. Terus kita bawa doa kita, uang AKI Penerangan yang boleh dipegang alam tanggungan yang usung-usung segera dikembalikan, karena kekuatan doa kita memampukan untuk membuka hati jiwa pikir seseorang untuk berbuat baik di jalan Tuhan. Tangan AKI tertulis di Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Pimpinan jemaat, para ladun setelah menjadi jemaat AKI Penerangan mengucapkan selamat untuk ibadah dan tempatkannya serta selamat ulang tahun bagi merayakan seminggu lewat.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita satukan hati kita berdoa. Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang hangung di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah kerja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan
agar kita pulang ke rumah kita masing-masing membawa damai sejahtera. Marilah kita sambut berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom.